Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Adam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi amal soleh kita semuanya, amin. Monggo nanti disimak dengan baik. Barangkali nanti dari pemaparan beliau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Dan juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, selama kami siaran live streaming, nanti dari pemaparan Ustadz Adam ada yang kurang jelas, nanti bisa ditulis juga di kolom komentar, baik di YouTube LKI ataupun di Facebook LKI. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada beliau Ustadz Adam. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa al-amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertilawah, membaca sembari memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sebuah janji bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang dia mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dari kitab ini, yaitu Al-Quran, aqwaman, kaum-kaum, masyarakat ataupun jamaah, wa yadha'u bihi akharin, dan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan, menghinakan pula orang-orang dengan Al-Quran ini. Maksudnya, ketika ada orang yang dia membaca Al-Quran, memahami apa yang dia baca, mengerti apa yang dia baca, kemudian dia mengamalkan itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, orang yang walaupun dia terus-menerus membaca Al-Quran, tidak tahu maknanya, tidak pernah mengamalkan apa yang dia baca, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya. Karena sejatinya Al-Quran ini bukan hanya untuk bacaan, Al-Quran ini bukan hanya untuk indah-indahan suara, tapi Al-Quran ini adalah pedoman kita hidup di dunia ini, dan nanti Al-Quran inilah juga yang akan menjadi bukti bahwasanya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya Al-Quran, saking beratnya Al-Quran ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya, lau anzalna hadal kitab, bagaimana? Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya, kata Allah, jika kami turunkan Al-Quran ini di atas sebuah gunung, yang kita tahu gunung itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak main-main. Gunung itu gagah ciptaannya, kokoh sekali. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya Al-Quran ini ketika diturunkan di atas sebuah gunung, la ra'aitahu
khashi'an mutasaddian min khasyatillah, akan hancur berkeping-keping tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita mampu merenung gunung yang begitu gagahnya, yang begitu kuatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika menerima Al-Qur'an akan terpecah belah, akan hancur berkeping-keping. Sedangkan kita setiap hari kita membaca Al-Qur'an, setiap hari kita mungkin mempelajari tafsir Al-Qur'an, tapi ketika apa yang kita baca, ketika apa yang kita pelajari sama sekali tidak menimbulkan dalam hati kita itu rasa takut kepada Allah, maka percuma apa yang kita baca, percuma apa yang kita pelajari. Karena sejatinya kita belajar tafsir Al-Qur'an ini bukan sok-sokan belajar, bukan hanya sekedar formalitas, tapi untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di ayat yang kemarin telah kita pelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami benar-benar telah mengutusmu wahai Muhammad, bil haqqi basyira wa nadhira, bil haq, dengan kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali. Basyiran, sebagai pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang benar-benar bertilawah dengan Al-Qur'an. Nanti kita akan baca tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini. Jadi basyiran di sini, kabar gembira di sini hanya diberikan kepada orang-orang yang bertilawah dengan sebenar-benarnya tilawah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah nadhiran, sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang mungkin masih belum bisa aktif sholat 5 waktu, kepada orang-orang yang masih gemar mabuk-mabukan, kepada orang-orang yang masih senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka diberikan peringatan di situ oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seorang hamba mampu melakukan kedua ini, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta memberikan peringatan kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tus'alu an ashabil jahim, kamu sudah tidak ada tanggungan untuk mereka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena sudah kita nasihati, sudah kita dakwahi. Dan kemarin sempat ada yang menanyakan, Ustadz, bagaimana Ustadz kalau kita melihat saudara kita mungkin sering melakukan kesalahan, sering melakukan maksiat, kita nasihati kok enggak mempan Ustadz? Apakah cukup dengan satu nasihat itu, ataukah terus menerus kita beri nasihat? Maka jawabannya adalah cukup dengan satu nasihat itu, tapi ketika kita mampu menasihatinya terus menerus dengan lisan kita, dengan kuasa kita, kekuatan kita, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, bahwa iman kita tinggi, karena salah satu ciri dan tanda keimanan kita lemah di hadapan Allah adalah kita tidak mampu menasihati saudara kita. Kita hanya mampu menasihati lewat hati kita, benci apa yang dia perbuat, sedih dengan apa yang dia perbuat. Ini dengan hati, sedangkan lisan kita tidak mampu bergerak. Tapi ketahui Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah lisan ini sulit untuk kita gerakkan dalam berdakwah, sulit untuk kita gerakkan di dalam menasihati sesama, kecuali karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena kita tahu kita juga pernah melakukan dosa tersebut, dan bahkan saat itu juga kita masih melakukan dosa tersebut. Makanya terkadang lisan ini berat kita gerakkan untuk menasihati saudara kita. Benar kata para ulama, aslih nafsak, perbaikilah dirimu terlebih dahulu. Sudah, kita perbaiki diri kita terlebih dahulu, yasluh lakan nas, maka manusia di sekitar kita itu akan baik dengan sendirinya. Lantaran apa? Lantaran diri kita telah baik terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusikum, jagalah diri kalian. Nah ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan diri kita untuk menjaga diri kita terlebih dahulu, memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kalau kita menasihati keluarga kita, istri kita misalkan, suami kita misalkan, kok belum mampu, kok belum bisa nih mental nih, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak bisa sama sekali, nasihat yang kita berikan nggak bisa masuk, maka amalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum, jagalah diri kalian terlebih dulu. Kalau kita sudah mampu menjaga diri kita terlebih dahulu dari maksiat-maksiat yang ada, dari dosa-dosa yang ada, menyempurnakan yang kurang dari agama yang telah kita pegang ini, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kekuatan wa ahlikum naro, mampu menjaga keluarga kita dari api neraka. Faqidu syai' la yu'ti, kata para ulama. Faqidu syai', orang yang kehilangan sesuatu, maksudnya nggak punya sesuatu, la yu'ti, nggak bisa memberikan apapun. Misalkan nih Pak, ada orang yang kurang mampu, misalkan hari itu nggak makan, dalam hati kita ingin memberi makan, dalam hati kita ingin bersedekah kepada orang tersebut. Nek randu duit pripun, bisa nggak kita bersedekah? Nggak bisa. Kita ingin membantu orang nih, tapi kita sendiri nggak punya uang, kita sendiri nggak bisa makan, maka kita nggak bisa bantu. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu maka dia tidak bisa memberi. Kita nggak punya keimanan sama sekali dalam diri kita, naudzubillah. Kemudian kita ingin mendakwahi saudara kita, menasihati keluarga kita, la yu'ti, nggak bisa. Kenapa? Diri kita sendiri loh belum baik. Maka kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki orang lain dari lantaran wasilah diri kita. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-120, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tardu 'ankal yahudu walan nasara. Dan tidak akan, lan di situ tidak akan, tardo, ridho kepada anka, kepadamu, al yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, selamanya tidak akan pernah ridho kepada kita. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu wahai Muhammad mengikuti mereka. Walaupun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrahnya, pelajaran yang kita ambil itu bukan siapa yang diajak bicara, bukan siapa yang diajak bicara, tapi secara umum kita ambil. Yang diajak bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti semua umatnya masuk di dalam perintah dan larangan yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisahnya Bani Israel. Kemudian ada orang menuduh, ini kan berhubungan dengan Bani Israel, ini kan ceritanya Bani Israel. Walaupun demikian, walaupun seperti itu, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita selaku umatnya harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam ayat Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang sudah dihapus. Karena kemarin sudah kita pelajari, ada ayat-ayat yang dihapus hukumnya, kemudian lafadznya masih ada. Ada ayat-ayat yang dihapus lafadznya, hukumnya juga dihapus. Maka hukum-hukum seperti ini sudah tidak berlaku di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridho kepadamu wahai Muhammad al yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Abadan, kata Ibnu Katsir, selamanya. Pokoknya selamanya orang-orang Yahudi itu akan memusuhi Islam. Orang-orang Nasrani selamanya akan memusuhi Islam. Gak akan mungkin mereka bisa berdamai dengan Islam.
Kalaupun ada, maka cuma 1-2 yang ingin berdamai. Karena hukum itu diambil kebanyakan. Hukum itu diambil kebanyakan. Adapun 1-2 maka tidak masuk ke dalam kaidah tersebut. Oknum, iya oknum. Tapi oknumnya mayoritas. Oknumnya mayoritas. Qul inna hudallahi huwal huda. Maka ketahuilah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, huwal huda, itulah petunjuk yang benar. Apa itu petunjuk? Apa itu hudan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an ini? Maka kita balik replay nostalgia di surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran inilah hudan. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Hudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal huda, itulah yang benar-benar petunjuk dari Allah. Adapun apa yang dibawa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang kita tahu sekarang kitab-kitab mereka sudah tercampur aduk dengan perkataan manusia, walaupun masih ada di dalamnya firman Allah, tapi sudah tercampur aduk. Maka kitab-kitab yang seperti itu yang sudah ada campur tangannya dari manusia bukan lagi sebuah petunjuk. Maka yang kita ikuti adalah hudan dari Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran inilah yang harus kita ikuti. Hudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kunci ketenangan. Hudan dari Allah adalah kunci kedamaian. Hudan dari Allah adalah kunci kelapangan rizki. Hudan dari Allah adalah kunci kesempurnaan yang ada di dunia ini maupun nanti di akhirat. Maka orang yang mampu mengambil hudan ini, dia adalah orang yang sangat beruntung. Masya Allah. Kita pelajari dahulu di awal-awal surat Al-Baqarah juga, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke dunia. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Adam alaihissalam, famanittaba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mampu ittaba'a, mengikuti. Maksudnya mengikuti itu bukan cuma mempelajari, tapi mengamalkan. Dia pelajari, dia fahami, kemudian dia amalkan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa sedih, gak ada rasa takut sama sekali. Baik rasa sedih dari apa yang telah dia kerjakan, ataupun rasa takut dari nanti apa yang akan dia hadapi. Tenang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan lain, sungguh jika ittaba'ta, engkau telah mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, hawa nafsu mereka. Karena sejatinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ketika berbicara dengan hawa nafsu mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ketika nanti misalkan kita diberikan kesempatan untuk berangkat ke Al-Aqsa, Allahumma amin. Kita diberikan kesempatan untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Kita bertemu dengan orang-orang Yahudi, mengatakan A, B, C dan seterusnya, berjanji dengan janji-janji yang ada. Jangan sekali-kali kita mempercayai apa yang mereka katakan. Kenapa? Yang mereka katakan adalah hawa nafsu. Apapun yang mereka ucapkan, hawa nafsu yang keluar. Salah satu istri Nabi SAW, namanya adalah Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah salah seorang anak dari kepala suku Yahudi. Beliau dari kecilnya itu sudah hidup di kalangan Yahudi. Tapi suatu ketika setelah peperangan Khandaq selesai, kemudian Sofiyah ini menjadi tawanan perang. Saking cantiknya, nasabnya tinggi, cerdas pula orangnya. Kemudian tawanan perang ini yang harusnya menjadi milik yang menangkap dibawa ke Rasulullah SAW.
kemudian ditawarkan kepada Rasulullah. Sebelum Sofia ini radhiyallahu anha wa ardhaha dipinang oleh Rasulullah untuk menjadi istrinya, beliau langsung bersyahadat ketika bertemu dengan Rasulullah. Langsung bersyahadat seketika itu. Kenapa? Karena ketika kecilnya Sofia radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin pernah mendengar ayahnya berbincang-bincang dengan pamannya tentang nabi terakhir yang akan diutus di akhir zaman. Yang Sofia radhiyallahu anha wa ardhaha mendengar percakapan antara mereka berdua. Wahai fulan, kamu tahu enggak? Laki-laki yang datang di Madinah itu, apakah benar laki-laki itu seperti yang disebutkan dalam kitab kita? Maka dijawab oleh ayahnya Sofia, ini benar. Persis seperti apa yang dikabarkan dalam kitab kita. Tapi wallahi demi Allah, kata bapaknya Sofia, sekali-kali saya tidak akan mau beriman kepadanya. Padahal dia tahu, mereka tahu, disebutkan dalam kitab Taurat, mereka tahu. Ciri-cirinya sudah jelas disebutkan, bahkan mereka mengetahuinya seperti mereka mengetahui anak-anaknya. Tapi walaupun seperti itu, mereka tidak mau beriman. Gengsi. Apa kalau enggak seperti itu, enggak hawa nafsu, terus apa? Hawa nafsu yang mereka ikuti, yang mereka percaya adalah hawa nafsu. Walaupun ilmu mereka sudah dapatkan, mereka faham tentang Taurat, tapi lantaran hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita sebagai umatnya, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak akan sempurna imannya hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsu ini loh, hawa nafsu yang kita miliki, amarah kita, kemudian nafsu tentang dunia, nafsu tentang harta, nafsu semua yang kita miliki ini, sampai mampu kita jadikan ini semua taba'an lima ji'tu bihi, kata Nabi, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka orang-orang Yahudi tahu, mereka ilmunya tahu, faham benar apa yang ada dalam Taurat, tapi karena hawa nafsu ini mereka terhalang. Mereka terhalang dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika engkau telah mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, ba'da, setelah alladhi, yang ja'aka, telah datang kepadamu, minal ilmi, dari ilmu. Maksudnya ketika kita sudah mengetahui ilmunya, ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, tapi kok masih mengikuti apa yang mereka katakan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan memiliki pelindung ataupun penolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang mengikuti mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah keluar dari agama Islam. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam ayat yang masyhur, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia, dari kita, dari antara manusia itu yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Cirinya apa? Mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pak, kalau kita merenung dalam ayat ini tamparan keras bagi kita. Tamparan keras bagi kita. Allah mengatakan ada orang-orang yang menyekutukan Allah, menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya, jabatannya, popularitasnya, dunianya. Dengan ciri apa? Mereka mencintai ini semua seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dikatakan mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Dan siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu orang-orang yang lebih mencintai Allah daripada apapun. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala,
Salasun man kana wajada halawatal iman. Ada tiga orang atau tiga cara. Yang tiga cara ini ketika mampu dilakukan oleh orang, ketika mampu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, wajada halawatal iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Pernah Pak merasakan manisnya iman? Masya Allah. Mungkin kita pernah tapi nggak merasa, atau justru naudzubillah belum sama sekali merasakan manisnya iman. Kita belum pernah merasakan ketika sujud tiba-tiba air mata ini keluar. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kita nangis. Maka tiga hal ini ketika kita mampu melakukannya, kita benar-benar akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah. Apa itu yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya dia lebih cintai daripada selainnya. Ketika ada istri minta sesuatu yang mana sesuatu itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita ini adalah bukti apakah kita lebih mencintai Allah atau lebih mencintai istri kita. Kalau kita menuruti istri kita yang permintaannya mungkin nyeleneh, aneh pokoknya nyidamnya aneh-aneh, dan nyidamnya mungkin ada yang nyidam sampai menyelisih aturan Allah. Kalau kita menuruti ini permintaan dari istri kita, anak kita yang menyelisih aturan Allah, maka kita lebih mencintai istri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kuat nih keimanannya, tegas kita di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, tegas, nggak boleh ada cinta lebih tinggi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita biarkan sudah, kita nasihati, kita biarkan. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Kita nasihati dengan lemah lembut, dengan pelan kita fahamkan, ini tidak boleh, ini enggak baik. Allah Subhanahu wa taala enggak suka seperti ini. Maka seperti inilah ciri-ciri kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang kecuali cintanya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta karena Allah Subhanahu wa taala? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang di dalamnya terdapat nasihat antara satu dengan yang lain. Nasihat takwa, nasihat kesabaran, nasihat kebaikan. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia takut kembali kepada kekafiran, kekufuran setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia takut dimasukkan ke dalam api neraka. Tiga hal ini ketika seseorang mampu mengamalkannya, mencintai Allah lebih daripada selain mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, kemudian mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan takut kembali kepada kekafiran setelah dia beriman kepada Allah, sebagaimana takutnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Wajada halawatal iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Allah melanjutkan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, di sini orang-orang yang atainahum, telah kami datangkan kepada mereka, telah kami berikan kepada mereka al-kitaba, sebuah kitab, yatlunahu haqqa tilawati, yang mereka bertilawah dengan kitab tersebut haqqa tilawati, dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Apa itu tilawah yang sebenar-benarnya? Apakah tilawah yang sebenar-benarnya itu hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim? Apakah hanya seperti itu? Hanya benar tajwidnya, hanya benar tahsinnya, setiap hari baca mungkin 5 lembar dan lain sebagainya? Apakah itu yang dikatakan haqqa tilawati, tilawah yang sebenarnya? Maka kita baca di sini tafsir makna at-tilawati al-haqqah, tilawah yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud di sini tilawah yang sebenar-benarnya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran,
menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang benar-benar haqqa tilawati, bertilawah dengan sebenar-benarnya. Di sini qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhum wa ardahu fi hadhil ayah yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa la yuharrifunahu an mawadhi'ihi. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang yang bertilawah dengan sebenar-benarnya tilawah, di samping dia membaca, dia juga yuhilluna halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, wa yuharrimuna haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, wala yuharrifunahu an mawadhi'ihi, dan tidak menyelewengkan ayat-ayat Allah. Maksudnya artinya seperti ini tapi diselewengkan. Dan ini ciri-ciri Bani Israel. Ketika mendapatkan sebuah ayat yang artinya jelas, kemudian mereka menyelewengkan ayat tersebut. Yuharrifuna an mawadhi'ihi. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran pernah mengharamkan madu untuk diri beliau sendiri. Padahal madu dihalalkan, tapi Rasulullah saat itu mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena istri-istri beliau tidak menyukai bau mulut beliau ketika selesai minum madu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat teguran dari Allah. Tapi karena beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, maksum beliau, semua kesalahannya adalah hikmah, semua kesalahannya adalah pelajaran, dijadikan pelajaran untuk umatnya. Bukan berarti beliau melakukan dosa, bukan, tapi ini semua untuk pelajaran bagi kita selaku umatnya. Nabi saja dilarang untuk mengharamkan sesuatu bagi dirinya sendiri, apalagi kita. Apa yang Allah halalkan? Apa yang Allah halalkan untuk kita? Misalkan Allah menghalalkan untuk kita makan peti. Tahu peti? Jengkol kan baunya kita tahu kan, baunya luar biasa sedapnya. Luar biasa sedapnya. Halal hukumnya mubah, enggak mengapa kita makan makanan tersebut. Kemudian ada orang yang mengharamkan pete ataupun jengkol untuk dirinya, pokoknya ini haram untuk saya. Maka masuk ke dalam teguran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ditegur, apalagi kita. Kita boleh tidak suka dengan hal tersebut, tapi jangan sampai mengharamkan hal tersebut. Yang sudah halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Sekarang saya tanya, ini agak sensitif ya. Orang-orang Sedayu terutama atau Pantura sini, orang-orang Pantura sini. Apa hukum bekecot? Halo? Napa hukumnya bekecot? Oh, nang haramkan, ada yang halalkan. Oh, nonton ya. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Hukum bekecot, ya insya Allah nanti kita akan bahas ya. Silakan nanti dicari dulu, kemudian kalau sudah dapat jawabannya, nanti kita sharing di sini. Ya, kita bahas di sini. Sekalian disenggol. Oh, disenggol. Harus dicantumkan tadi, diucapkan juga. Yang pernah saya baca, tidak ada satu madhab yang menghalalkan bekecot. Gak ada satu madhab yang menghalalkan bekecot. Ada yang bilang, oh halal kok, kenapa halal, saya nggak jijik, ya kan? Karena menurut beberapa orang haramnya bekecot karena menjijikkan. Tapi menurut madhab yang ada, bekecot itu masuk hasyarot niku hama, serangga. Hama mboten bekecot. Bekecot hama mboten. Hama kan? Kalau berlebihan hama. Iya, maksudnya kan populasinya kalau banyak kan hama. Iya, maksudnya hama itu bukan untuk diri kita. Hama itu untuk tumbuhan, untuk lingkungan. Ya, masuk ke hama ya.
Napa sing petani mriki sinten? Merusak nggih. Nah, ini hal yang sensitif. Ini hal yang sensitif. Kenapa? Nah, orang-orang sini makan bekicot kok. Saya juga dulu makan bekicot. Makan ya Allah enak ira ukur, Pak. Enak Pak bekicot. Kalau boleh sedikit motong, kalau berkenaan dengan hama ya. Ya, belalang juga hama. Apa? Belalang ada pengecualian. Lah ya, oh gitu. Kalau belalang ada pengecualian. Belalang, kemudian ikan, kemudian apa saja yang mati di lautan walaupun bangkai. Apa saja hewan laut yang mati menjadi bangkai boleh kita makan, padahal bangkai haram. Tapi pengecualian kalau dia hidup di laut, mati jadi bangkai, maka boleh kita makan. Paus Pak, kita miang di tengah laut, nemu paus gede bangkai, bawa pulang Pak. Goreng bakar boleh kita makan. Kenapa? Ada pengecualian. Nah, tapi terlepas dari itu semua, memang ada yang mengatakan bekicot itu boleh dimakan ya, karena memang nggak menjijik. Ada beberapa orang yang nggak jijik dengan bekicot. Tapi kalau saya pribadi, saya dulu suka sama bekicot, bahkan nyari bekicot. Saya pernah mondok di Magetan, malam-malam itu saya bawa senter sama teman saya orang Lamongan juga, nyari bekicot Pak. Saya nyari bekicot keliling pondok, karena kebetulan di sekitar situ sawah kan. Saya nyari bekicot, saya bakar, kemudian saya kasih bumbu. Teman-teman yang lain kita tawari Pak, kami tawari bekicot. Jijik semua Pak mereka Pak. Orang luar tuh nggak ada yang suka bekicot. Pantura tok nih loh. Pantura ini banyak yang suka. Tapi bekicot. Itu Ustaz, mungkin lebih spesifiknya lagi diharamkannya itu karena apa? Karena hama. Iya, karena hasyarat tadi, hama, serangga. Hama. Iya, hama dan masuk serangga gak sih? Enggak ya. Berarti masuknya ke hama. Hasyarat. Itu. Dan mungkin nanti akan kita kaji lebih dalam atau ya, soalnya kan tadi yang antum sebutkan itu kan memang betul. Artinya betulnya itu sensitifnya itu loh, betul. Benar-benar sensitif. Ya. Maka mungkin ya sementara ini kan ya menurut antum kan seperti itu gitu loh. Ya, nanti akan saya bawakan nasnya dari para madhab, dari madhab yang ada, Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i. Ya, pendapat beliau dan nas-nas beliau tentang masalah bekicot dan juga mungkin masalah-masalah yang lain. Catur. Saya sering ngulik-ngulik begitu Pak. Saya sering ngulik-ngulik perkara-perkara yang sekiranya terlihat itu halal di sekitar kita, mubah di sekitar kita, padahal di situ ada pengharaman. Catur juga. Masya Allah, saya ini pecinta catur Pak, saya Masya Allah, tapi kalah terus. Main catur tapi kalah, pecinta catur saya. Tapi setelah tahu hukum-hukum ini, ya saya tinggalkan begitu loh. Kenapa? Karena kita manusia kan setiap harinya itu harus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Mungkin kita dahulunya jelek, mungkin kita dahulunya itu banyak dosa, banyak maksiat. Tapi kalau kita sudah tahu ilmu, kita sudah tahu oh ini boleh, ini nggak boleh, ya kita tinggalkan. Apapun konsekuensinya kita tinggalkan. Walaupun kita suka dengan hal itu. Kita lanjut di sini pembahasan bekicot sama yang lainnya insya Allah akan datang. Jadi jangan ditanyakan nanti ya, karena belum siap. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Jadi orang-orang yang benar-benar bertilawah kepada Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah adalah yang menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, serta memaknai Al-Qur'an dengan makna yang sebenar-benarnya tanpa menyelewengkan artinya sedikit pun. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yu'minuna bihi, yang beriman dengan Al-Qur'an, yang beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan dikatakan dia beriman kepada Al-Qur'an sampai dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang halal dihalalkan, yang haram haramkan. Ulaika yu'minuna bihi, mereka lah yang dikatakan beriman dengan Al-Qur'an. Nah, alladzina atainahumul kitab, siapa sih orang-orang ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala alladzina atainahumul kitab? Ada dua pendapat.
Yang pertama adalah humul yahudu wan nasoro, mereka Yahudi dan Nasrani yang dahulunya mereka membaca kitab-kitab mereka haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya tilawah, yang mereka bisa dikatakan beriman kepada kitab Taurat maupun Injil ketika mereka membaca dengan haqqa tilawah. Yang kedua adalah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Jadi walaupun ada dua pendapat di sini, humul yahudu wan nasara ataupun ashabu Rasul, tetap orang yang bisa menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, mereka adalah ulaika yu'minuna bih, yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bihi, sedangkan barang siapa yang yakfur, dia kufur, enggan untuk beriman bihi, dengan kitab Allah, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merugi itu bukan hanya orang yang tidak mampu memanfaatkan waktunya sebagaimana di dalam surat Al-Asr, tapi salah satu orang yang merugi juga adalah mungkin orang itu menghafal Al-Quran, mungkin orang itu mengkaji Al-Quran, tapi tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Merekalah orang-orang yang merugi. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, kita kembali kepada diri kita pribadi masing-masing, karena yang tahu diri kita ya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diri kita masih kurang di dalam mengamalkan Islam ini, dalam mengamalkan Al-Quran yang telah kita pelajari ini, maka mari kita sama-sama memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkal jannah nurithuha min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang hanya kami wariskan kepada hamba kami, man kana taqiyya, yang bertakwa saja, walaupun takwanya sedikit. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita break sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan di pertemuan yang akan datang untuk mempelajari dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-122. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita break untuk azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Ini ya berkaitan dengan bekecot, tapi yang saya tanyakan tidak bekecotnya. Ini ya, tapi berkaitan. Terus terang saya ini baru mendengar bahwa hal ini kan diharamkan. Tapi masih kemarin saya itu masih makan bekecot. Itu ya, terus terang saya ya. Lah, karena kejadian saya masalah karena ketidaktahuan saya masalah bekecot itu haram. Yang saya makan kemarin itu masih dihukumi haram apa enggak Ustaz ya? Itu pribadi saya itu. Ini baru yang saya dengar selama ini tidak ada yang mengharamkan bekecot. Itu kan dijual sampai di pasar-pasar, sampai di iya itu keliling sampai di Facebook, sampai harganya juga saya sangat tahu betul. Nah, baru kali ini saya mendengar itu kan insya Allah saya akan tinggalkan lah insya Allah. Tapi untuk diri saya sendiri itu masih dihukumi haram enggak? Karena tidak ketahuan saya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah makanan yang telah kita makan dan sebelumnya kita tidak tahu bahwa makanan tersebut adalah makanan yang haram, apakah masih dihukumi sesuatu yang haram? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawazali wa innallaha tajawazali an ummati al-khata'u wan nisyanu wa ma tukrihu alaihi." Allah Subhanahu wa taala itu memberikan uzur kepadaku dan umatku, untuk umatku 3 hal. Al-khata', sebuah kesalahan yang tanpa dia sengaja melakukan hal tersebut atau dia tidak tahu ilmunya. Al-khata', wan nisyan, lupa. Misalkan nih, jenengan tahu kalau khamr itu haram, tapi lupa kalau dia haram. Ada enggak? Lupa kalau minuman keras itu haram. Toa misalkan, toa, jenengan tiba-tiba lupa kalau toa itu haram. Ya bukan lupa, maksudnya bukan, ada banyak jenisnya. Oh gitu. Dan nggak tahu bahwa ini termasuk jenis dari khamr. Oh, itu masuk ke khotok, itu masuk ke kesalahan. Lah ya, kan nggak ngerti. Iya, kan ada 3 tadi. Yang pertama al-khota'u, salah karena dia tidak tahu, salah karena dia mungkin nggak meniatkan hal tersebut tapi terjadi hal tersebut. Ya, yang khoto'. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Dia lupa mungkin kalau hari ini bulan Ramadan, awal bulan kan biasanya awal-awal bulan Ramadan masih makan, masih minum. Masih makan, masih minum nih mungkin. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur seperti itu karena apa? Lupa. Yang ketiga, wa ma tukrihu alaihi, dan apa-apa yang dia terpaksa atau dipaksa. Contoh misalkan
terpaksa dia harus makan bangkai ketika dia di tengah hutan gak ada makanan. Maka ketiga hal ini itu merupakan uzur dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang telah kita makan dari hal-hal yang haram, walaupun 1 menit sebelum taunya dia tentang ilmu tersebut, haramnya hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Itu jawabannya. Untuk masalah halal atau haram insya Allah akan kita bahas nanti ya. Jadi ya mau terserah mau makan lagi atau mau stop gak masalah. Ya, monggo satu lagi. Ya, masih. Agak pindah. Biar dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Di sini saya cuma mau bertanya tentang halal dan haram. Di sini yang saya tanyakan, untuk sebuah hal yang haram kan sudah dinaskan. Seperti saya pribadi ada sedikit yang sudah saya tahu haram itu seperti minuman atau yang lain. Ada sedikit saya yang tahu. Di sini yang tadi saya garis bawahi tentang terpaksa. Kalau di tengah hutan terpaksa karena tidak ada makanan apapun. Tapi di sini kalau sedang sakit, dalam arti gini, Ustadz, kayak ya tadi saya singgung juga kebecot. Ini bukan saya tentang haramnya, tapi di situ ada unsur sedikit tentang ini umum, Ustadz. Dalam arti ada untuk obat di situ. Nah, di sini yang saya tanyakan, bila mana emang hal yang haram itu dalam arti diniatkan untuk obat, apakah hukumnya haram ataukah di dalam Al-Quran kan sudah pernah Allah berfirman, tidakkah Allah memberi sakit kalau ada obatnya yang halal. Nah, di sini yang saya tanyakan itu gimana hukumnya Ustadz? Kalau emang itu harus terpaksa kita makan untuk kita berobat. Ya. Itu aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke tadi, ketiga hal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah terpaksa, wa mastukrihu alaihi, apa-apa yang terpaksa dia lakukan. Nah, bagaimana jika dia sakit, kemudian dia berobat dengan sesuatu yang haram dan itu terpaksa? Maka kita definisikan dulu nih arti ataupun makna dari terpaksa. Apa Pak terpaksa nih Pak? Kalau tidak itu ya mati. Oh, kalau tidak itu ya mati. Contoh misalkan kalau ada orang misalkan mau operasi, misalkan bedah perut dan lain sebagainya. Salah satu obat yang dipakai di dalam operasi adalah ganja misalkan untuk bius, kan haram. Untuk bius kan haram, dimasukkan ke dalam tubuh. Sesuatu yang haram dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi karena terpaksa, nah ini masuk ke dalam kategori terpaksa tidak? Oh jenengan bukan jenengan lagi. Kalau ada orang operasi tanpa bius, kecet nopo kecet mati, maka ini masuk dalam kategori terpaksa. Adapun ketika misalkan ada orang sakit, nyari obat banyak sebenarnya, dia kalau mau berusaha dapat obat yang halal ada, tapi tiba-tiba dia nemu obatnya ular kobra. Kan ada obat ular kobra, empedunya atau apa itu ya. Terus dia tertarik dengan penjelasan orang tersebut, ini insya Allah dalam 1 hari langsung sembuh total tanpa ada bekas sama sekali. Kemudian dia makan empedu ataupun darah ular kobra ini tadi, ya ini bukan masuk dalam kategori terpaksa karena dia belum berusaha untuk mencari pengobatan yang lain, sedangkan masih ada obat-obat herbal, obat-obat halal yang lain. Kategori terpaksa adalah ketika dia tidak melakukan hal tersebut, dia mati meninggal dunia. Itu masuk ke dalam kategori terpaksa, atau sakitnya semakin parah dan itu pun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi yang disampaikan Ustadz Adam.
Ya mungkin waktu yang akan datang kita bahas khusus bab hukum bekecot. Saya sedikit menyesal saya baca. Ya, jadi pekan depan Ustaz, insya Allah kita akan hadirkan kalau tidak ada halangan 2 ustadz, yang satu pro bekecot, yang satu mengatakan bahwa bekecot adalah haram. Agar biar jelas ini bukan masalah apa-apa tetapi masalah ilmu ya, masalah ilmu ini penting. Ya mohon doanya saja semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Adam, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.